Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM L1A023143 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan mikroalga Chlorella vulgaris dalam produksi antioksidan untuk penuaan dini dengan melalui metode analisis metabolomik. Baik, yang pertama ada pengertian mikroalga. Apa sih mikroalga itu? Mikroalga adalah organisme mikroskopis yang hidup di dalam air dan mampu berfotosintesis. Chlorella vulgaris dikenal kaya akan antioksidan seperti karotenoid dan fenoliks yang berperan dalam menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini. Untuk meningkatkan produksinya, pendekatan molekuler digunakan dalam rekayasa genetik, sementara metabolonik membantu menganalisis dan mengoptimalkan metabolomik yang dihasilkan. Baik, selanjutnya ada penjelasan secara singkat mengenai mikroalga Chlorella vulgaris. Mikroalga ini termasuk ke dalam mikroalga hijau yang kaya akan protein, vitamin, dan senyawa bioaktif. Mikroalga ini banyak digunakan dalam industri pangan, industri kosmetik, dan industri farmasi karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Selain itu, mikroalga ini memiliki potensi yang besar dan bermanfaat dalam produksi antioksidan bagi kesehatan dan bagi perawatan kulit. Nah, selain kaya akan antioksidan, mikroalga ini juga memiliki senyawa-senyawa bioaktif yang berperan penting pada suplemen kesehatan dan kosmetik. Di antaranya ada karotenoid. Karotenoid ini berperan untuk menangkal radikal bebas dalam pencegahan penyakit dan penuaan dini. Yang selanjutnya ada fenolik. Fenolik ini berperan sebagai antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dan antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel. Dan yang selanjutnya ada vitamin C dan vitamin E. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang kuat untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Pendekatan molekuler dalam optimalisasi produksi antioksidan. Yang pertama ada teknik rekayasa genetik. Nah, teknik ini membantu untuk meningkatkan ekspresi enzim yang terlibat dalam sintetis antioksidan untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada modifikasi jalur metabolisme. Nah, modifikasi ini membantu untuk mengubah jalur metabolisme dalam mikroorganisme dalam meningkatkan produksi karotenoid dan fenolik yang memiliki sifat antioksidan. Nah, untuk contoh metodenya di sini ada metode CRISPR-Cas9 yang digunakan untuk mengedit gen penyandi enzim biosintesis antioksidan, meningkatkan produksi karotenoid, fenolik, dan senyawa bioaktif lainnya. Selanjutnya ada pendekatan metabolomik dalam produksi antioksidan. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik identifikasi senyawa. Metode seperti LC-MS bisa digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa antioksidan dalam Chlorella vulgaris. Yang selanjutnya ada optimasi produksi antioksidan. Nah, studi metabolomik ini membantu menentukan kondisi kultur terbaik seperti komposisi media dan faktor lingkungan guna meningkatkan produksi antioksidan yang lebih maksimal. Setelah mengetahui pendekatan molekuler dan pendekatan metabolomik, selanjutnya ada aplikasi dan manfaat. Yang pertama ada di industri kesehatan. Mikroalga ini dapat digunakan sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya ada di industri kecantikan atau di industri kosmetik. Nah, ini bisa digunakan sebagai krim anti-aging untuk perawatan kulit. Yang selanjutnya ada di industri pangan. Nah, di industri pangan ini dapat digunakan sebagai pewarna alami yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam produksi antioksidan mikroalga Chlorella vulgaris. Untuk tantangan sendiri, biaya produksi antioksidan alami yang masih tergolong tinggi sehingga perlu diadakannya efisiensi. Selain itu, teknik rekayasa genetik yang masih menghadapi kendala dalam meningkatkan ekspresi gen secara optimal. Nah, untuk peluangnya sendiri, permintaan akan antioksidan alami semakin meningkat, terutama dalam industri kesehatan, pangan, dan kosmetik. Kemajuan teknologi bioteknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pendekatan molekuler dan metabolomik berperan penting dalam meningkatkan produksi senyawa bioaktif dengan mengoptimalkan jalur metabolisme dan ekspresi gen. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat, terutama di industri kesehatan, kecantikan, pangan, yang menjadikan komoditas yang bernilai tinggi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Untuk referensi bisa Anda lihat sendiri di PPT yang telah saya cantumkan.
Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.